Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safahania. Saya dari kelas 12 ATKP 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional adalah suatu relasi yang terjalin antar negara di dunia untuk mengatasi permasalahan dalam berbagai bidang. Misal dari politik, sosial, dan ekonomi. Bentuk kerjasama internasional itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama regional, dan yang ketiga kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara, biasanya dalam bentuk diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Contohnya, yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, tidak mengurusi urusan negara lain. Yang ketiga, penolakan penggunaan kekerasan. Yang keempat, konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Kerjasama regional adalah kerjasama oleh beberapa negara dalam suatu kawasan, biasanya karena ada kepentingan bersama dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contoh yang pertama adalah ASEAN, kerjasama ekonomi antar negara di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Yang kedua, Asia Pacific Economic Cooperation atau yang biasa kita singkat dengan OPEC, yaitu kerjasama ekonomi antar 21 di kawasan Asia Pasifik yang berdiri pada tahun 1989. Contoh yang ketiga yaitu ASEAN Regional Forum atau yang biasa kita singkat dengan ARF, yaitu forum yang dibentuk ASEAN pada tahun 1994 sebagai wahana untuk dialog dan konsultasi. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan antar beberapa negara. Contoh yang pertama yaitu United Nations atau yang disingkat dengan UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Contohnya yaitu yang pertama United Nations atau yang disingkat dengan UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Contoh yang kedua International Monetary Fund yang disingkat dengan IMF bertujuan memajukan kerjasama moneter internasional. Yang ketiga ASEAN Free Trade Area yang disingkat dengan AFTA adalah organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Lalu, dampak positif dari hubungan internasional, contohnya yaitu yang pertama, kebutuhan negara tersebut terpenuhi. Yang kedua, keamanan negara tersebut lebih kuat. Yang ketiga, terjalinnya persahabatan dengan bangsa lain. Dampak negatif dari hubungan internasional, contohnya yaitu yang pertama, budaya bangsa tersebut perlahan-lahan terkikis. Yang kedua, susunan kenegaraan juga akan mengikuti sistem negara luar. Yang ketiga, ketergantungan terhadap negara lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.